Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayat, NIM 2020-100-102. Di sini saya akan menjelaskan penyebab perbedaan di dalam fikih. Jadi di dalam kitab fikih, terutama di dalam kitab Fathul Qorib, dijelaskan bahwasannya al-fiqhu ay al-fara'u. Fikih dalam artian adalah cabangan. Memang di dalam kitab lain dijelaskan bahwasannya fikih adalah sebuah pemahaman. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya pemahaman, pengetahuan, dan pendalaman tentunya setiap orang berbeda. Bahkan Nabi sendiri kalau di dalam masalah qiraah, masalah membaca Al-Quran, Nabi tidak menetapkan satu bacaan, akan tetapi ada banyak bacaan. Kalau yang populer misalkan ada qiraatus sab'ah, 7 cara baca. Kemudian cara-cara yang lain ada yang dinamakan qiraatu asyarah, cara membaca Al-Quran dengan 10 cara. Dari cara membaca Al-Quran saja kita sudah bisa mendapati banyak perbedaan dari satu sumber, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam hukum syariat, terutama di dalam hukum fikih, maka tidak dari Nabi saja berbeda pendapat, karena pada dasarnya hukum syariat juga menentukan di mana lokasi dan waktunya. Maka dengan inilah mengapa fikih bisa memiliki banyak perbedaan, yang mana perbedaan tersebut bukan hasil ijtihad murni, dalam artian bukan hasil pemikiran kosong belaka tanpa ada dasar. Akan tetapi pemikiran para ulama mengenai fikih ini, mereka memiliki latar belakang, memiliki kondisi tertentu. Mereka menyimpulkan sebuah hukum dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirlah yang populer sekarang, ada 4 mazhab, yang mana 4 mazhab ini adalah mazhab yang disepakati mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Ada mazhab Imam Asy-Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, kemudian Imam Maliki, dan lain sebagainya mungkin. Nah, perbedaan pendapat tersebut tidaklah menyimpang dari sebuah syariat, tidak mengubah hukum syariat yang asli kepada hukum syariat yang baru, akan tetapi merincikan sebuah hukum syariat karena ada penyebab-penyebab tertentu. Maka landasan inilah yang menjadikan hukum fikih tidak satu, dalam artian hukum fikih menjadi fleksibel karena akan mengikut bagaimana tempat, keadaan, dan waktunya. Supaya apa? Supaya hukum syariat menjadi sesuatu yang relevan di setiap zaman. Begitu juga di dalam pembahasan masailul fikih. Arti masailul fikih adalah masalah-masalah di dalam fikih. Maka cara penyelesaian di dalam masailul fikih adalah mencari akar masalahnya, kemudian mengkaitkannya dengan hukum yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Akan tetapi para ulama memberikan kembali landasan hukum ataupun tempat kembali ketika seseorang mengambil hukum. Ada yang dinamakan qiyas, ada yang dinamakan ijma', ijtihad, kemudian Al-Quran wal hadis. Maka keempat unsur ini akan menjadi landasan utama seseorang di dalam menentukan sebuah hukum pada hukum fikih. Tujuannya adalah supaya ketika seseorang tersebut merujuk kepada hukum fikih, hukumnya tidak salah karena tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan mereka para ulama mujtahid yang mengeluarkan satu hukum, mereka sudah memenuhi standaritas sebagai seorang mujtahid, dalam artian mereka hafal Al-Quran 30 juz, mereka hafal ribuan hadis, mereka hafal ribuan pendapat-pendapat para ulama sebelum mereka, dan pada akhirnya pendapat tersebutlah yang dijadikan acuan di dalam mengeluarkan sebuah hukum
pada satu tempat. Mungkin demikian dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang murni atas dasar pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Sari Lubis, NIM 2020100110. Adapun yang ingin saya sampaikan di video ini adalah sebab-sebab perbedaan pendapat dalam fikih. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan persepsi dalam mujtahid. Yang menganut paham untuk bermazhab itu adanya faktor ketidakmampuan untuk menggali sumber syariat dan secara langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan sebab yang pertama adalah ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat. Menurut bahasa, ikhtilaf adalah perbedaan faham ataupun pendapat. Secara istilah adalah berlainan pendapat antara dua ataupun beberapa orang terhadap suatu objek ataupun masalah tertentu, baik itu bentuknya ataupun yang tidak ada persamaannya. Dan perbedaan pendapat diantaranya ahli hukum Islam ataupun fuqaha dalam menetapkan hukum Islam, yaitu fikih. Ada beberapa faktor ataupun alasan utama adanya perbedaan pendapat itu. Yang pertama, menurut Muhammad Zuhri, 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf. Yang pertama berkaitan dengan sumber hukum, yang kedua metode ijtihad, dan yang ketiga adat istiadat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.